Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu wasyukru kulluh, atas nikmat dipertemukannya kita kembali dalam program kajian siang, yang mana kita di sini insyaallah taala sama-sama mengkaji bersama tentang satu hal yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang muslim terkait dengan muamalatul hukam, bagaimana kita bermuamalah kepada para pemimpin kita. Tidak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa budiman dan pendengar setia radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita dari kitab Muamalatul Hukami fi Dhawil Kitab wa Sunnah akan masuk pada kaidah yang ketiga, dan dalam kaidah kini al-muallif rahimahullahu taala, beliau adalah Asy-Syaikh Dr. Abdul Salam bin Barjas Ali Abdul Karim, menjelaskan kepada kita bahwasannya manakala ada seorang yang mengkudeta pemimpin yang sah, kemudian sampai menjadi dan mengambil alih kekuasaannya, walaupun statusnya dia menjadi seorang pemimpin hasil kudeta dan tidak memiliki persyaratan sesuai dengan koridor kepemimpinannya, maka bagi kaum muslimin wajib hukumnya untuk tetap mentaatinya, mendengarnya, patuh kepadanya sesuai dengan syariat Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga. Dan kaidah-kaidah ini nanti ini terkait dengan kaidah kepemimpinan. Idza lam yastami' al-mutaghallibu syurut al-imamah, apabila seorang yang berhasil mengkudeta pemimpin itu mengendalikan kekuasaan, mengambil kekuasaan, sedang tidak terkumpul pada dirinya itu syarat-syarat imamah, syarat-syarat kepemimpinan, yang diantaranya kalau kita belajar masalah bab imamah dan imarah di kitab-kitab para ulama, kita akan menjumpai bahwasannya kepemimpinan yang tertinggi itu harus dari mereka orang-orang Quraisy, dari orang-orang Quraisy. Kalau seandainya hal itu terjadi dan orang yang mengkudeta itu sudah mengambil alih kekuasaan dan dia tidak memiliki kecakapan atau mungkin tidak ada persyaratan yang digariskan oleh syariat dari sisi kepemimpinannya, wa tamma lahu tamkinu wastatabba lahu al-amru, ketika dia mengambil alih kekuasaan maka dia sudah berkuasa, betul-betul memegang tali kendali kekuasaan dan kepemerintahan, sehingga siapapun harus tunduk kepadanya, wajibat ta'atuhu. Maka hukum dalam masalah ini tetap sebagai kaum muslimin, sebagai rakyat, wajib mentaatinya, wa haramat ma'siyatuhu, dan haram hukumnya untuk menentangnya. Ini adalah kaidah yang ketiga yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Sebenarnya kaidah yang ketiga ini masih memiliki kaitan erat dengan kaidah sebelumnya, kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua, sebagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya,
itu berbicara tentang wajibnya mendengar, wajibnya patuh dan taat kepada pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin kaum muslimin sebelumnya. Ya, ketika dia berhasil mengambil alih kekuasaan, mengambil alih dan memegang tali kekuasaan, ya, menggeser pemimpin yang sebelumnya, maka pemimpin yang baru ini, ya, itu wajib untuk ditaati, wajib untuk kita mendengar dan patuh kepadanya sesuai dengan batasan-batasan syariat tentunya. Nah, di kaidah yang ketiga ini, kalau seandainya pemimpin tadi yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya dan dia termasuk orang yang tidak terpenuhi syarat kepemimpinannya, maka kaum muslimin itu pun juga harus mendengar, harus taat, harus patuh kepada pemimpin tersebut. Kemudian beliau di sini akan membawakan beberapa, ya, athar dan nukilan ucapan para ulama yang menunjukkan bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dahulu menyikapi dalam masalah ini dan yang menjadi manhaj mereka di dalam beragama, khususnya menjalin hubungan dengan pemimpin kaum muslimin. Dibawakan, ya, ucapan Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i, dan ini merupakan ulama yang sangat masyhur, ya, di tengah-tengah kita, yang mana Al-Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang subhanallah luar biasa dari sisi keilmuannya, apalagi ketika berbicara dalam disiplin ilmu, ya, usul fiqh, maka beliau adalah pakarnya dalam masalah ini. Nah, beliau, ya, berkata sebagaimana yang dinukilkan di sini, dan ini dalam ranah kepemimpinan. Lau ta'azzara wujudul wara'i wal ilmi في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته. Artinya, kalau seandainya tidak didapati pada diri pemimpin yang berhasil mengkudeta tadi itu sifat kewaraan, dan tidak dijumpai adanya sifat ilmu, artinya dia termasuk orang yang tidak berilmu dan juga tidak termasuk orang yang saleh, orang yang taat, ya, dan yang semisalnya, namun dia masih muslim, ya. Fiman yatasadda lil imamah, ya, pada orang yang dia itu menggaung-gaungkan akan kepemimpinan, ya, yaitu yang berhasil merebut kepemimpinan dan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya, yang mana, ya, pada diri orang tersebut diliputi dengan kebodohan terhadap hukum, khususnya hukum Islam, atau dia termasuk orang yang fasik, orang yang rusak, yang banyak melakukan penyimpangan, dosa dan maksiat. Kemudian wa kana fi sarfihi anha itharatu fitnatin la tutaq, dan manakala sarfihi, ya, fi sarfihi anha itharatu fitnatin la tutaq, dan manakala meninggalkan atau melepaskan diri dari kepemimpinannya orang tersebut itu menimbulkan fitnah yang tidak bisa dibendung, hakamna bin iqadi imamatih, maka kami menghukumi, ya, akan sah kepemimpinannya. Baik, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam ucapan beliau, kalau seandainya ada tokoh yang mengkudeta, memberontak, serta menggulingkan kursi kekuasaan, dan dia berhasil untuk memegang tali kekuasaan, namun dia orang yang bodoh terhadap hukum Islam, namun dia orang yang fasik, bukan orang yang taat, bukan orang yang saleh, ya, akan tapi dia masih Islam, masih muslim. Nah, manakala kaum muslimin ini kalau membela dari, ya,
ketundukan kepada pemimpin baru ini justru akan menimbulkan berbagai macam fitnah yang sulit dibendung. Akan ada pertumpahan darah, akan ada pembantaian. Maka dalam hal ini kata beliau, hakamna bin iqadil imamati. Maka kami menghukumi dalam hal ini ya sah dan tegaknya kepemimpinan orang tersebut. Kalau seandainya misalkan negeri kaum muslimin ya terjadi pemberontakan, revolusi, sehingga muncul pemimpin yang baru, walaupun pemimpin ini tidak cakap, jauh dari persyaratan standar sebagai pemimpin dalam Islam, dan juga dia termasuk orang yang jahil, termasuk orang yang fasik, ya, maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk mengikuti, untuk mentaati, patuh kepadanya. Karena manakala kita semua membela dari kepemimpinannya yang baru ini, justru itu akan menimbulkan fitnah yang luar biasa, justru akan mengorbankan banyak nyawa. Maka dari sinilah para ulama mengambil satu hukum, ya, wajibnya kita semua untuk mematuhi dan mentaatinya. Karena kepemimpinan, ya, orang tersebut walaupun dilakukan dengan cara revolusi atau pengkudetaan, maka ini dihukumi kepemimpinan yang sah, walaupun caranya tidak dibenarkan oleh agama. Namun ketika sudah memegang tali kekuasaan dan dia itu mutlak berkuasa, ya, maka dalam hal ini dikatakan iniqadu al-imamah, yaitu telah tegak dan sah kepemimpinannya. Kemudian kata beliau, lianna baina an nuharriqa fitnatin bil istibdali fama yalqa al-muslimuna fihi ay fi hadha al-istibdal min ad-darar يزيد على ما يفوته من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها. Artinya, karena tatkala kita berusaha menggerakkan, ya, ketika kita membelet misalnya, dan itu berimbas adanya penggerakan massa sehingga timbul fitnah yang luar biasa, hanya dalam rangka untuk mengganti, ya, pemimpin yang berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya, itu kalau kita bandingkan dengan kemudaratan yang akan ditimpa, yang akan diterima oleh kaum muslimin nantinya, itu jauh, dalam artian jauh banyak kemudaratannya daripada kemaslahatannya, ya. Pemimpin yang berhasil mengkudeta tadi, ketika dia tidak memiliki persyaratan yang menjadi standar seorang pemimpin dalam Islam, apalagi dia orang yang fasik, bukan orang yang saleh, bukan orang yang taat, namun masih muslim. Kemudian dia pun juga termasuk orang yang jahil terhadap hukum-hukum Islam misalnya. Kekurangan-kekurangan ini kalau dibandingkan dengan kemudaratan yang akan dihadapi kaum muslimin tatkala mereka bergejolak, ya, berusaha untuk mengganti pemimpin dengan pemimpin yang lain, dalam artian kemudaratan itu jauh lebih besar akan didapatkan kaum muslimin manakala mereka berusaha mengganti kembali pemimpin tersebut. Darah mereka akan tertumpah, nyawa mereka akan hilang, ya, pembunuhan di mana-mana, kerusakan pun juga akan merajalela di mana-mana, kerugian di atas kerugian, kemudaratan di atas kemudaratan. Kemudian dia mengatakan, ya, fama yalqal muslimuna fihi min ad-darari yazidu ala ma yafutuhu min iqsani hadhihi syurut. Apa yang dijumpai dan didapatkan oleh kaum muslimin nantinya yang berupa kemudaratan dan kemudaratan
yang melebihi apa yang menjadi standar sah kepemimpinan dalam Islam, allati uthbitat limaziyatil maslahah, yang mana hal itu hanya untuk mencari keuntungan maslahat, maka hukumnya fala yuhdamu aslul maslahati syaghafan bimazayaha, maka tidak boleh hukumnya untuk menghancurkan asal maslahat, ya, hanya untuk mengejar dan meminati keuntungan-keuntungan yang bersifat sementara atau dalam koridor masih dhon. Nah, maksudnya begini, ketika ya seorang berhasil merebut kekuasaan dan ia bukan termasuk orang yang sesuai dengan kriteria kepemimpinan dalam Islam, yang nantinya pemimpin ini dia akan ya memimpin kaum muslimin dengan modal apa yang ia miliki, minimnya pengetahuan, ya kan? Kemudian juga sedikitnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudaratan yang ada di sini, ya, ini tidak jauh lebih besar dibandingkan kemudaratan yang akan didapat oleh kaum muslimin tatkala mereka berusaha untuk mengkudeta kembali kursi kekuasaan dari pemimpin yang baru. Kalladzi yabni qasran wa yahdimu misran. Ini taubanya seperti orang, ya, yang membangun istana namun dia menghancurkan kota. Taubanya seperti orang yang membangun istana dengan menghancurkan kota. Nah, kalau seandainya kaum muslimin itu dia membelot, membangkang, bahkan menolak, bahkan berusaha untuk mengkudeta balik, ya, kemudian itu akan dihadang oleh pemimpin yang berhasil mengkudeta tadi, maka ini akan menghancurkan seluruh kaum muslimin dan wilayah mereka. Padahal di sisi yang lain, ya, orang yang mengkudeta ini setidaknya juga memiliki keinginan untuk membangun negerinya sesuai dengan apa yang sudah ia niatkan sebelumnya. Jadi kalau kita ingin membangun suatu negeri, ya, tidak boleh dengan cara kita mengkudeta balik terhadap pemimpin yang sudah berhasil mengkudeta pemimpin sebelumnya. Kalau itu kita lakukan, berarti kita taubahnya seperti menghancurkan negeri kita sendiri. Seperti perumpamaan tadi cukup jelas. Kalladzi yabni qasran, ya, wa yahdimu misran. Taubahnya seperti orang yang membangun istana namun harus dengan cara menghancurkan apa? Kota. Wa baina an nahkuma bi khuluwil biladi 'anil imam wa bi fasadil aqdiyati wa dhalika muhal. Dan antara, ya, kami menghukumi kosongnya suatu negeri dari pemimpin dan rusaknya hukum-hukum yang ada, wa dzalika muhal, dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Baik. Ya, dimaksudkan oleh ucapan wa baina an nahkuma bi khulwil bilad 'anil imam wa bi fasadil aqdati wa dzalika muhal adalah adanya pemimpin walaupun dia mengambil cara yang salah dengan mengkudeta dan dengan minimnya ilmu, minimnya ketakwaan, ini masih jauh lebih baik daripada kekosongan pemimpin dalam satu negeri tertentu. Ya. Wa nahnu naqdi bi nufudhi qada'i ahli al-baghi fi biladihim limasisi hajatihim. Dan kami pun, ya, memberikan satu hukum, tegaknya hukum yang dilakukan oleh mereka pemberontak di negeri mereka, mengingat adanya kebutuhan-kebutuhan. Fa kaifa la naqdi bi sihhatil imamah
'indal hajati wad darurah. Lantas bagaimana tidak ya? Lantas bagaimana bisa kami tidak menghukumi akan keabsahan kepemimpinannya ketika sangat diperlukan dan dalam kondisi darurat. Artinya, kita kaum muslimin, para ulama, ya sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Ghazali, yang notabene membenarkan, membolehkan mereka ahli pemberontak yang sudah berhasil mengambil kekuasaan kaum muslimin untuk mengambil alih hukum di negerinya karena adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Jika hal itu saja itu sudah kita akui akan keabsahannya, maka min babi aula, terlebih lagi kita pun juga mengakui siapa? Orang yang berhasil mengkudeta tadi ya akan kepemimpinannya walaupun syarat-syarat banyak yang tidak terpenuhi. Terlebih kondisi itu membutuhkan pemimpin, ya. Demikian pula keadaan darurat. Nah, gambarannya seperti ini. Ketika satu negeri itu berhasil direvolusi, dikudeta, penguasa lama disingkirkan, dibunuh dan seterusnya, otomatis kan kosong negeri tersebut. Nah, yang memberontak ini dia mendeklarasikan sebagai seorang pemimpin, ya, sehingga dia berkuasa penuh untuk menentukan hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Nah, kami para ulama, ya, kata Imam Al-Ghazali, itu saja kami membenarkan dan menghukumi bolehnya ahli pemberontak itu di dalam memutuskan setiap hukum ketika sudah memegang tampuk kekuasaan. Lantas bagaimana kami tidak memberikan keabsahan dan kebolehan menjadi seorang pemimpin walaupun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi? Nah, ini maksud beliau. Nah, kita ringkas lagi, intinya bahwa pemimpin kudeta yang berhasil mengambil tali kekuasaan pemerintah sebelumnya, walaupun dia tidak memiliki dan tidak terpenuhi beberapa atau kebanyakan syarat kepemimpinan dalam Islam, ya, maka hal ini pun tetap dihukumi sah sebagai pemimpin dan wajib hukumnya bagi kita untuk mendengar, untuk taat, untuk mematuhi dan seterusnya. وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة وهذا نصه. Al-Imam Syatibi pun juga menukilkan dalam kitabnya Al-I'tisam ucapan Al-Imam Al-Ghazali, ya, seperti apa yang beliau sampaikan tatkala memberikan perumpamaan terhadap hakikat maslahah mursalah. Kata beliau, amma idzan aqadatil imamatu bil bai'ah aw tawliyatil ahd liman fakkin an rutbatil ijtihad wa qamat lahu syawkah wa ad'anat lahu ar-riqab bi an khala az-zamanu an qurasyi mujtahidun mustajmi'un jami' asy-syurut wajib al-istimraru 'ala al-imamati al-ma'qudah in qamat lahu syawkah. Baik, artinya apabila telah tegak kepemimpinan yang dilakukan dengan cara bai'at atau pemilihan dari waliyul ahdi, ya, yang mana walaupun kepemimpinan itu, ya, sangat kurang dari kriteria yang diinginkan sebagai seorang pemimpin karena ada titik kekosongan yang tidak bisa digapai oleh orang tersebut dari sisi ijtihad, namun dia memiliki, ya, kekuatan dan banyak orang yang tunduk akan kekuatan yang ia miliki, tidak ada yang berani. Sedangkan di waktu itu pula belum ada seorang pemimpin Quraisy, ya, yang memiliki garis keturunan Quraisy, dan kita tahu bahwasanya kepemimpinan secara pemusat itu harus dipegang oleh orang Quraisy.
Belum ada di waktu itu ya seorang Quraisy yang ahli ijtihad yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat ijtihad. Maka dalam hal ini hukumnya apa? Wajib untuk menjaga kepatuhan, ketundukan, mendengar dan taat kepada pemimpin yang sudah ada, yaitu kepada pemimpin yang sudah sah akan kepemimpinannya. Ya, alal imamatil ma'qudah in qamat lahu syaukah, yaitu pada pemimpin yang mendeklarasikan dirinya ketika dia sudah tegak dan punya kekuatan. Baik. Maksud tatkala ada seorang pemimpin, ya kan? Yang mana pemimpin tersebut sudah dibaiat. Ini terlepas dengan cara apa dia mengambil alih kekuasaannya. Ada pemimpin dan kaum muslimin sudah membaiat. Ya. Akan tapi dia, pemimpin ini memiliki berbagai macam kekurangan. Yang diantaranya mungkin minim ilmu, bukan termasuk al-ijtihad, terlebih dia bukan orang Quraisy. Ya, terlebih dia bukan orang Quraisy. Nah, selama dia memimpin negeri tersebut, seandainya kalau tiba-tiba muncul ya seorang yang memiliki nasab Quraisy dan dia memiliki ilmu, ahli ilmu, pun juga ahli ijtihad, terpenuhi syarat-syarat kepemimpinannya, maka hukumnya bagaimana? Apakah kaum muslimin ya ketika menjumpai orang Quraisy ini yang merupakan orang yang layak untuk diangkat sebagai pemimpin pusat ya seluruh kaum muslimin di dunia, apakah dia harus memilih dari pemimpin yang lama dan mengangkat pemimpin ini ya seorang Quraisy tadi, atau bagaimana? Kata beliau, wajib al-istimrar. Wajib hukumnya untuk terus melanjutkan apa? Baiatnya, patuh dan taatnya kepada pemimpin yang sudah sah yang dibaiat sebelumnya. Walaupun di situ ada seorang Quraisy yang terpenuhi syarat kepemimpinannya dan juga termasuk al-ijtihad. Wa in qaddara hudura atau huduru Quraisyin mujtahidun mustajmi'un lil wara'i wal kifayati wa jami' syara'itil imam atau syara'itil imamah. Kalau seandainya ya di waktu itu muncullah seorang Quraisy, ahli ijtihad, ahli ilmu, terpenuhi pada dirinya syarat-syarat kepemimpinan, dia pun juga ahli salah, yaitu ahli kebaikan, ahli takwa, ahli ibadah, wal kifayah, dan punya kecakapan di dalamnya, dan terpenuhi semua prosedur dan prasyarat apa kepemimpinannya. واحتاج المسلمون في خلق الأول إلى تعرض لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجوز لهم خلعه والاستبدال به. Dan kaum muslimin ya pada waktu itu membutuhkan untuk membelot, melepas dari pemimpin yang lama menuju pemimpin Quraisy tadi. Namun dalam membelotnya ini akan menimbulkan fitnah dan dampak luar biasa yang merugikan semua kaum muslimin secara umum, dan juga menjadikan ya urusan-urusan ya terkait dengan kepemerintahan, sosial, kemasyarakat atau yang lainnya menjadi goncang semua. Maka dalam hal ini lam yajuz lahum khal'uhu wal istibdalu bihi, maka tidak boleh hukumnya kaum muslimin itu melepaskan baiat dari pemimpin yang sudah sah walaupun bukan dari Quraisy, dan tidak boleh hukumnya untuk menggantikan pemimpin tersebut dengan orang Quraisy yang merupakan ahli ijtihad, ahli ilmu, dan syarat kepemimpinannya untuk diangkat sebagai pemimpin baru. Nah, itu tidak boleh. Bahkan
tajibu alaihim ta'atu lahu. Wajib hukumnya untuk tetap taat kepada pemimpin yang lama. Wal hukmu bi nufudhi wilayatihi wa sihhati imamati. Dan dia harus meyakini, harus berjalan di atas ketentuan akan apa? Kekuasaan pemimpin, dan juga harus meyakini keabsahan kepemimpinannya orang itu walaupun dia bukan termasuk orang Quraisy. Thumma daraba al-Ghazali mathalan ra'ian. Kemudian Al-Imam Ghazali menyampaikan satu contoh yang sangat indah. Wa huwa anna al-ilma ushturita fil imam li tahsil mazidin min al-maslahati fil istiqlal bin nazari wal istighna' 'an at-taqlid. Al-Imam Ghazali pun juga membawakan satu contoh yang baik ya untuk difikirkan, untuk dihayati. Apa itu? Bahwasannya ilmu tatkala itu menjadi prasyarat ya dipilih dan ditunjukkannya seorang pemimpin itu semata-mata untuk mendapatkan kemaslahatan bagi seluruh kaum muslimin ya. Karena orang yang punya ilmu dia akan mempertimbangkan setiap tindakannya apakah ini membawa maslahat ataukah tidak. Untuk menggapai maslahat ya dalam kemerdekaan wilayahnya, baik itu secara teori, wal istighna' 'an taqlid, dan juga dia pun ya akan mencukupkan dirinya dengan berjalan secara mandiri tanpa mengadopsi berbagai macam sistem atau pemahaman luar yang bertentangan dengan Islam, khususnya di dalam mengatur kenegaraannya. Nah, di sini beliau mengisyaratkan bahwasannya pentingnya ilmu yang menjadi syarat diangkatnya pemimpin. Karena ilmu ini, ya khususnya ilmu agama, ini pasti akan membawa kita kepada kecerahan. Ilmu pasti akan membawa kepada kebaikan. Ilmu pasti membawa kepada keberkahan. Nah, makanya ketika seorang pemimpin itu termasuk ahli ilmu, orang yang kuat ilmunya dalam agama, niscaya dia akan bergerak, akan bersikap dalam rangka menggapai maslahat, bukan malah memudaratkan rakyat. Tidak. Namun sebaliknya, ketika seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang jahil, tidak tahu agama khususnya, maka otomatis setiap kali keputusan kebijakan atau undang-undang yang ia tetapkan akan membawa mudarat, bukan maslahat, mudarat bagi kaum muslimin. Idza ulima dzalik fa inna thamratal matlubata minal imamah. Apabila hal ini sudah difahami, sudah diketahui bersama, ya, betapa urgensinya ilmu pada diri seorang pemimpin, maka di antara satu hal positif yang bisa kita petik dari kepemimpinannya adalah tadfi'atul fitan tsairah min tafarruqil ara'il mutanafirah, yaitu bisa memadamkan api fitnah yang sedang membara dari perpecahan pemahaman, pemikiran, bahkan orang yang beraneka ragam. Jadi dengan modal keilmuan yang ia miliki, seorang pemimpin itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ya, dari mulai meredupkan kembali api fitnah yang terjadi, atau mungkin menyatukan kaum muslimin. Nah, ini dibutuhkan ilmu pada diri seorang pemimpin. Kemudian Al-Imam Ghazali pun juga mengatakan, فَكَيْفَ يَسْتَجِيزُ الْعَاقِلُ تَحْرِيكَ الْفِتْنَةِ وَتَشْوِيشَ النِّظَامِ وَتَفْوِيتَ أَصْلِ الْمَصْلَحَةِ فِي الْحَالِ تَشَوُّفًا إِلَى مَزِيدِ دَقِيقَةٍ فِي الْفِرَقِ بَيْنَ النَّظْرِ وَالتَّقْلِيدِ. Bagaimana bisa orang yang berakal itu membolehkan untuk menggerakkan fitnah
dan juga merusak hukum-hukum yang sudah berjalan, menghilangkan ya asal maslahat di waktu yang sama, bagaimana bisa itu ia lakukan ketika dia hanya mengejar keuntungan semata. Dan itu tidak menjadi hal yang bisa dinalar oleh pikiran kita. Justru ini berbalik, dalam artian bertolak belakang dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita terkait dengan bagaimana kita kaum muslimin itu tidak ribut dengan sesama. Apalagi sampai menimbulkan berbagai macam fitnah dan pergerakan fitnah. Akan banyak korban yang berjatuhan. Terlebih hukum-hukum yang diobok-obok, yang dihancurkan untuk kepentingan tertentu. Ini akan menjadi apa? Akan menjadi hal yang sangat bertentangan dengan ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian kata beliau, qala Syatibi ya ta'liqan ala kalam al-Ghazali. Kata Asy-Syaikh Abdul Salam, Al-Imam Syatibi dia pernah memberikan ta'liq atas ucapannya Imam Ghazali. Kata beliau, hadza maqala yani al-Ghazali wa huwa muttajir bihasabi an-nazar al-maslahi wa huwa mulaimun li tasarrufati syar'i. Apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Al-Ghazali dalam ucapannya tadi itu mengarah pada teori kemaslahatan, yang mana ini pun sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan syariat. Wa illam yu'addidhu nassun ala ta'yin, sekalipun tidak diperkuat dengan apa? Dalil-dalil. Wa ma qarrarahu huwa aslu madhhab Malik, dan apa yang ia tetapkan ya di kitabnya tadi oleh Imam Ghazali ini sebenarnya adalah mazhabnya Imam Malik, karena ini menyangkut al-maslahatul mursalah. Makanya para ulama kita di dalam membangun muamalatul hukam ya, mereka betul-betul mempertimbangkan sisi ini. Ya, al-maslahatul mursalah. Kebaikan, maslahat untuk semua. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك ابن أنس في هذا الباب تقدم ذكرها وقال. Kemudian Al-Imam Syatibi mendatangkan riwayat pula dari Malik bin Anas dalam masalah ini, yaitu dalam bab ini, sebagaimana yang berlalu di halaman 20, bisa kita tengok nanti. Waqala, dan dia mengatakan, فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلق غير المسلمين وإقامة المستحق تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. Ya, zahir riwayat ini menunjukkan apabila dikhawatirkan ketika kaum muslimin melepaskan baiat dari pemimpin tadi, pemimpin yang berhasil mengkudeta, dan juga apabila dikhawatirkan ketika mereka membelot akan terjadi sebuah fitnah yang tidak bisa dibendung, ya, yang tidak ada manfaat dan maslahatnya sama sekali. Maka dalam hal ini kata beliau, fal maslahatu at-tark. Maka maslahat dalam hal ini itu justru apa? Kita meninggalkan dari pembelotan tadi, apalagi membangun masa untuk mengkudeta balik, maka ini tidak diperkenankan. Kemudian di halaman berikutnya beliau membawakan riwayat Al-Imam Bukhari dari Nafi', dia mengatakan, lamma khala'a ahlul Madinah Yazid bin Muawiyah jama'a Ibnu Umar Hasyamah wa waladah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, ya, sebuah athar dari Nafi'. Dia mengatakan bahwasannya ahlul Madinah pada waktu itu mereka mencabut kembali baiat
dari Yazid bin Muawiyah. Sedangkan Abdullah bin Umar, beliau mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya. Faqala, dan dia mengatakan, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Akan ditegakkan pada diri orang-orang yang berkhianat, ya, mencabut kembali baiatnya kepada pemimpinnya, akan ditancapkan, tegakkan pada dirinya satu bendera nanti pada hari kiamat. Nah, ini merupakan ancaman, ya. Ancaman bagi siapapun yang mencabut kembali baiatnya, kepatuhannya, ketundukannya kepada pemimpin yang sah. Walaupun pemimpin itu mengambil kekuasaan sebelumnya dengan cara kudeta. Wa innama qad bay'na hadzal rajul ala bai'ati Allahi wa rasulih. Kata Ibnu Umar, ya. Dan sesungguhnya kami, ya, telah membaiat orang tersebut di atas baitnya Allah dan Rasulnya. Ya, dimaksud orang tersebut adalah Yazid bin Muawiyah. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khal'ahu wa la tabi'a fi hadzal amal illa kanatil faisal baini wa bainah. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui seorang pun di antara kalian siapa yang akan mencabut tangannya, ya, mencabut baiatnya, melepas ketundukan, kepatuhan dari Yazid bin Muawiyah, melainkan itu akan menjadi penghalang antara aku dengan dia di akhirat nanti. Karena masing-masing ketika mengambil jalan yang berbeda dengan pandangan yang berbeda, pasti dia akan ketemu. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia melihat ancaman yang begitu luar biasa bagi siapapun yang bermudah-mudah mencabut kembali baiatnya kepada pemimpin. Kemudian qala Ibnu al-Arabi dia mengatakan, waqad qala Ibnu al-Khayyat. Ibnu Khayyat pernah mengatakan, inna bai'ata Abdillah li Yazid kanat kurhan. Sesungguhnya baiat Abdullah bin Umar kepada Yazid itu karena terpaksa. Wa aina Yazid min ibni Umar? Wa aina Yazid min ibni Umar? Artinya, siapa itu Yazid bin Muawiyah jika dibandingkan dengan Umar? Kok sampai-sampainya Umar mau berbaiat kepadanya? Walakin ra'a bi dinihi wa ilmihi at-taslimu li amri. Akan tapi, ya, Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini, dia menghadapinya dengan kacamata agama. Dia menghadapinya permasalahan ini pun juga dengan berserah diri kepada keputusan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal firaru min at-ta'arrud li fitnatin fiha min dhahabil amwali wal anfus ma la yafi bi khal'i Yazid. Dan, ya, berlarinya seseorang dari gelombang fitnah yang berupa hilangnya harta, lepasnya nyawa, mati maksudnya, mala yafi bi khal'i Yazid, demikian pula selama tidak memberontak, ya, kepada Yazid, artinya dia setia, lau tuhaqqiqa anna al-amra ya'udu fi nisabih fa kaifa wa la yu'lamu dhalik. Maka apabila hal ini kembalikan kepada asalnya, itu akan kembali kepada apa? Timbangannya, kembali kepada hukum asal dan landasannya. Fa kaif wa la yu'lamu dhalik. Lantas bagaimana hal itu tidak terjadi, tidak dibolehkan, sedangkan apa? Hal-hal yang lain itu tidak diketahui. Baik, kita sampaikan penjelasan Ibnu Arabi. Maksud dari ucapan beliau, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasannya, ya, dan ini merupakan salah satu versi, walaupun versi yang lainnya tidak demikian, namun ini hanya sekedar penjelasan saja,
bahwasannya Ibnu Umar tatkala berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah itu tidak lain dan tidak bukan motivasinya karena terpaksa. Kalau tidak terpaksa, ya pasti kata dia, ya Ibnu Umar ini pun jauh lebih mulia, lebih utama daripada orang tersebut, ya, daripada Yazid bin Muawiyah. Kalau dibandingkan, ya kapasitas Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah dengan Ibnu Umar tidak ada apa-apanya. Ya, keutamanya jauh lebih besar Ibnu Umar dibandingkan dengan siapa? Yazid bin Muawiyah. Akan tapi untuk menjaga kestabilitasan kondisi masyarakat kaum muslimin secara umum dan juga adanya pertimbangan maslahat-maslahat yang lainnya, maka beliau menyarankan yakni Ibnu Umar untuk tetap berbaiat kepada pemimpin sebelumnya. Dia mengatakan, wa hadza aslun 'azimun fatafaqahu walzamuhu tarshudu insyaallah. Kata Al-Imam Syatibi, dia mengatakan ini adalah pokok yang sangat utama, pokok yang sangat besar. Oleh karena itu fahamilah dan juga ilzamu, ya, terus dipelajari. Tarsyudu, pasti kamu akan diberikan apa? Hidayatul rasyad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaidah yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana judul disampaikan tadi, ya intinya adalah kita kaum muslimin, kaum muslimat, kalau seandainya terjadi revolusi misalkan sehingga muncul pemimpin yang baru yang merupakan komandan revolusi tersebut, maka sikap kita adalah tetap mendengar dan taat kepadanya, tidak boleh kita membela dan membangkang darinya. Tidak boleh. Ya. Karena ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun, ya, pemimpin yang berhasil mengambil alih tampuk kekuasaan itu termasuk orang yang bodoh. Ya. Termasuk orang yang minim pengalaman atau tidak memiliki persyaratan Islam, ya, bagi seorang pemimpin yang sah. Tidak ada. Namun demi menjaga kemaslahatan yang sifatnya jauh lebih besar, menjaga darah supaya tidak tertumpah, menjaga harta supaya tidak dirampas, menjaga kehormatan supaya tidak dilecehkan dan lain sebagainya, maka ini semuanya harus dibangun di atas ketundukan, kepatuhan kepada pemimpin kaum muslimin, walaupun dia bukan termasuk orang yang saleh, ahli wara, ahli ilmu maupun sifat-sifat yang lain. Selama dia muslim, fa insyaallah taala ini yang disampaikan oleh para ulama kita tetap untuk mendengar dan taat kepadanya. Baik, ini bisa kita sampaikan ma'asyiral muslimin di tengah-tengah siang kesibukan kita, dan semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.